Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu guru hebat. Kita sudah masuk tahun 2025 Bapak Ibu, yang tentunya pengelolaan kinerja guru sudah harus kita laksanakan. Adapun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, tapi berbasis refleksi. Kemudian bukti dukung dan juga dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Kemudian periode tidak 2 kali dalam setahun, tapi hanya 1 kali dalam 1 tahun. Tapi perlu Bapak Ibu ingat, meskipun hanya 1 kali dalam 1 tahun, namun karena pelaksanaannya itu tidak hanya 1 kegiatan Bapak Ibu, tentunya ini perlu rambu-rambu, tentunya perlu semacam kisi-kisi gitu ya. Pembagian bulan, pembagian waktu, kapan dilaksanakan kegiatan tertentu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan tutorial bagaimana melakukan perencanaan, mungkin saya bisa sampaikan dulu. Ini Bapak Ibu, ini semacam anjuran Bapak Ibu ya, semacam anjuran untuk pengelolaan kinerja guru. Meskipun Bapak Ibu, sekali lagi, pengelolaan kerja guru itu periodenya hanya 1 tahun, namun ada anjuran 4 triwulan Bapak Ibu. Triwulan 1, 2, 3, dan 4. Oke, triwulan 1 Bapak Ibu menyusun SKP di Januari ini Bapak Ibu. Nanti akan kita kali ini akan konsentrasi menyusun SKP dulu ya. Kemudian berdiskusi tentunya dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian melakukan observasi Bapak Ibu. Ya, observasi tetap ada dilakukan di bulan Februari dan juga Maret mungkin ya, Februari dan Maret. Dan juga tentunya itu berdiskusi Bapak Ibu hasil dari observasi yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya di triwulan kedua Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Triwulan kedua itu guru melaksanakan tugas pokok. Oke, saya kembali lagi ke triwulan 1 dulu Bapak Ibu. Di sini selalu ada kata-kata melaksanakan tugas pokok. Jadi guru selalu melaksanakan tugas pokok. Apa sih tugas pokoknya? Nanti akan dijelaskan di di sistemnya ya. Kemudian di triwulan 2 guru melaksanakan tugas pokok gitu ya. Kemudian yang kaitannya dengan kinerja guru melaksanakan upaya tindak lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian tentunya Bapak Kepala Sekolah melakukan pemantauan, pembinaan dan seterusnya. Itu di triwulan kedua, April, Mei, dan Juni. Selanjutnya di triwulan ketiga, Juli sampai dengan September, guru tetap melaksanakan tugas pokok Bapak Ibu. Kemudian guru juga mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, dan tentunya kepala sekolah terus memantau apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian triwulan terakhir yaitu di bulan Oktober, November, Desember, Bapak Ibu guru tetap melaksanakan tugas pokok. Ini tetap tertulis terus di sini Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu Bapak Ibu mendapatkan predikat kinerja tahunan yang nanti di akhir tahun itu nanti akan diupload di e-kinerja atau disinkronkan dengan e-kinerja. Oke Bapak Ibu, itu sekilas tentang timeline. Meskipun sekali lagi pengelolaan kinerja ini periodisasinya adalah 1 tahun, namun perlu digunakan ya anjuran dengan waktu pelaksanaan dari langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Baik, saya kembali ke pengelolaan kinerja. Baik Bapak Ibu, seperti biasanya silahkan Bapak Ibu ganti periodenya. Ganti periodenya yaitu di bulan Januari, Desember, kemudian pilih. Pastikan di sini Januari, Desember sudah aktif Bapak Ibu ya. Kemudian seperti biasanya pilih guru ya, kemudian sebagai pegawai. Nah Bapak Ibu, di awal perencanaan ini nanti Bapak Ibu akan ada notifikasi untuk mencocokkan biodata Ibu Bapak. Namun karena saya sudah melakukan ini, tidak muncul lagi Bapak Ibu, tapi langsung menuju ke sini. Kemudian di pojok atas kanan ini Bapak Ibu, karena saya sudah pernah mencoba untuk melakukan perencanaan, maka di sini adalah lanjut perencanaan kinerja. Namun kalau di Bapak Ibu mungkin ada tulisan, bukan mungkin ya, ini ada mulai gitu ya, silahkan nanti diklik mulai ya. Untuk tampilan di dashboard ini tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya.
Hanya saja di sini Bapak Ibu ada tulisan 1 sampai 31 Januari. Jadi isi perencanaan itu diberi kesempatan tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Oke, saya klik mulai kalau di punyanya Bapak Ibu, tapi kalau saya lanjut perencanaan kinerja. Baik Bapak Ibu, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa selalu muncul Bapak Ibu melakukan tugas pokok. Ya, tugas pokok sebagai guru apa? Ini ada 5 Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa kita ganti. Nah, ini berarti ini adalah sesuatu yang wajib Bapak Ibu kita laksanakan. Yaitu guru merencanakan pembelajaran dan pembimbingan atau pembimbingan. Guru membimbing dan melatih, kemudian guru melaksanakan pembelajaran, kemudian yang terakhir guru menilai hasil pembelajaran. Nah, namun Bapak Ibu diwajibkan untuk poin 5.1 yaitu melaksanakan tugas tambahan opsional. Ini bagi Bapak Ibu guru yang memiliki tugas tambahan di sekolah. Sekali lagi saya ulang, untuk poin 1 sampai 4 ini sudah ditentukan. Jadi ini merupakan tugas pokok kita sebagai guru Bapak Ibu. Jadi ini kita diingatkan ini. Siapa tahu lupa Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang terakhir ini tugas tambahan, silahkan diceklik di sini Bapak Ibu, anak panah bawah. Oke, ini disesuaikan dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu terima di sekolah. Saya tidak punya tugas tambahan, ya tidak perlu diisi. Oke ya. Oke, saya akan mencoba ini tambahan sebagai wali kelas. Ya, saya klik. Ya. Pak, ternyata saya punya tugas tambahannya 3 atau 4 Pak, bagaimana? Ya, cukup 1 saja Bapak Ibu. Atau misalnya ini sudah terlanjur milih wali kelas gitu ya, mau menghapus silahkan diklik hapus ini Bapak Ibu, mungkin diganti yang lain, atau ditambah juga bisa Bapak Ibu, ditambah tapi sepertinya diambil 1 saja deh yang paling Pak Ibu yakini mampu melaksanakan dengan baik gitu ya. Oke, saat ini kita berada di pelaksanaan tugas pokok Bapak Ibu. Kita bergeser ke praktek kinerja, tinggal kita klik di sini Bapak Ibu ke praktek kinerja. Oke, ini sudah geser ke praktek kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang menurut saya sangat penting. Di raport mutu pendidikan satuan Bapak Ibu, satuan pendidikan Bapak Ibu itu berbeda-beda. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 Bapak Ibu. Ada 8 dimensi prioritas yang harus Bapak Ibu kembangkan. Yang harus menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Nah, mana yang menjadi fokusnya Bapak Ibu? Ingat, kalau di sini ada 8, kemudian kita lihat scroll ke bawah, ini sudah hijau Bapak Ibu. Sudah hijau. Kalau sudah hijau, berarti tidak perlu lagi Bapak Ibu. Tidak perlu lagi menjadi prioritas. Ingat, yang sudah hijau tidak perlu menjadi prioritas. Kebetulan di tampilan saya itu ada 2 Bapak Ibu. Penerapan disiplin positif, kemudian yang kedua adalah keteraturan suasana kelas. Di sekolah Bapak Ibu mungkin hanya 1 atau mungkin banyak Bapak Ibu. Nah, mana yang dipilih itu adalah kesepakatan dari sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi kesepakatan dari Bapak Kepala Sekolah, silahkan nanti berdiskusi atau dengan tim gitu ya, silahkan nanti berdiskusi. Yang pasti sekali lagi jangan memilih yang sudah hijau Bapak Ibu, karena tujuan kita adalah meningkatkan kinerja kita, khususnya meningkatkan raport mutu pendidikan satuan pendidikan di sekolah kita. Baik, saya akan mencoba memilih salah satu ini Bapak Ibu, yang merah ya, saya pilih salah satu. Oke, kemudian ke pengembangan kompetensi ya, kita geser ini Bapak Ibu, otomatis dia masuk ke pengembangan kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di pengelolaan kinerja tahun 2024 kita harus memilih banyak gitu ya, banyak pilihan, banyak indikator, di mana di situ poinnya minimal adalah 32 Bapak Ibu untuk tahun 2024 kemarin. Tapi kalau ini tidak Bapak Ibu, ini ada kata-kata pilih 1 indikator, hanya suruh memilih 1 saja Bapak Ibu yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Jadi kalau kemarin sampai kadang-kadang sekolahan itu membuat draft gitu ya supaya gampang, tapi kalau ini hanya 1 Bapak Ibu, meskipun pilihannya banyak,
Ya, nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Bentuk dari peningkatan kompetensi ini nanti bukti dukungnya seperti apa Bapak Ibu. Kalau tahun 2024 itu berupa sertifikat ya. Kadang-kadang kita harus mengumpulkan ada yang sampai 11, 10 dan lain sebagainya. Kalau ini kita masih tanda tanya besar Bapak Ibu. Apakah nanti kita itu harus mengikuti seminar? Apakah kita harus mengikuti pelatihan atau diklat dan lain sebagainya dengan bentuk mungkin berupa laporan, mungkin berupa refleksi, atau mungkin juga sertifikat yang tentunya informasi yang kita terima bersama tidak perlu diunggah, namun wajib diketahui oleh kepala sekolah atas peningkatan kompetensi kita Bapak Ibu. Oke, itu yang utama. Silahkan diskusikan dan seterusnya dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke, kemudian silahkan dipilih ini Bapak Ibu. Ini banyak Bapak Ibu. Oke ya, saya scroll ke bawah dulu. Ini Bapak Ibu. Ada banyak sekali Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini lumayan banyak Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu cukup memilih salah satu saja yang kira-kira ya. Yang pertama itu sesuai dengan indikator atau fokus dari peningkatan kinerja kita sesuai dengan yang kita pilih tadi Bapak Ibu ya, keteraturan kelas, budaya positif dan lain sebagainya ya. Silahkan dipilih Bapak Ibu. Karena tadi kita sudah memilih budaya positif misalnya ya, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini kira-kira apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan atau yang mampu lakukan nanti dalam meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu. Oke, saya coba akan memilih satu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Nah ini, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Ya Bu ya. Jadi mungkin saya pilih ini, mungkin kedepannya saya mengikuti diklat, seminar dan lain sebagainya. Kita juga belum tahu seperti apa nanti laporan yang harus kita tunjukkan ke Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, gitu ya. Jadi cukup memilih satu. Seperti halaman sebelumnya, jika salah atau kita akan ganti silahkan dihapus ya, nanti silahkan ya kalau memang tidak pas gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ke perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu, perilaku kerja ini seperti apa? Indikator di tahun 2024 itu jika kita ringkas itu berakhlak Bapak Ibu, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis dan seterusnya. Ini berakhlak Bapak Ibu. Nah, ini silahkan Bapak Ibu ini memilih saja yang paling ingin Anda fokus pada tahun ini. Oke, coba saya lihat di sini Bapak Ibu ada 1, 2, 3, ada 3 pilihan Bapak Ibu. Saya coba milih ini ya. Kemudian bagaimana Anda menerapkannya? Nah, ini hampir sama dengan tahun 2024 Bapak Ibu. Oke, saya coba saja. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, ini ada 7 aspek Bapak Ibu ya, berakhlak. 7 aspek, silahkan diisi semua Bapak Ibu, diisi dan dipilih. Jadi kalau di sini untuk perencanaan ini tidak ada satupun menulis Bapak Ibu, semuanya hanya main klik saja Ibu Bapak, main klik mouse saja ya. Silahkan dipilih, disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Yang tidak kalah pentingnya adalah silahkan berdiskusi dengan teman, silahkan berdiskusi dengan kepala sekolah. Oke, kemudian yang langkah terakhir, jika ini sudah, silahkan Ibu ke rangkuman. Nah, ini Bapak Ibu, rangkuman ini sebetulnya adalah sesuatu yang sudah kita pilih mulai depan sampai ke belakang ini. Ingat Bapak Ibu, ini diingatkan lagi bahwa pelaksanaan tugas pokok kita itu adalah ini Bapak Ibu, sebagai guru ya. Kemudian tadi pilihan saya di 55.1 ini saya sebagai wali kelas misalnya ya. Kemudian praktek kerjanya yaitu meningkatkan praktek manajemen kelas Bapak Ibu. Ini nanti yang akan digunakan untuk meningkatkan kompetensi, dua-duanya ini Bapak Ibu. Ya, silakan nanti dipilih sesuai dengan apa namanya hasil diskusi Bapak Ibu dengan kepala sekolah, dengan teman-teman. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi berakhlak. Sudah Bapak Ibu, cukup. Jadi untuk
perencanaan pengelolaan kinerja itu cukup itu saja. Kemudian jika Bapak Ibu sudah yakin, kemudian Bapak Ibu ingin mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah atau tim, silahkan klik lanjut ajukan. Tapi jika masih ingin berdiskusi, Bapak Ibu bisa kembali diubah atau nanti bisa kembali lagi ke pelaksanaan tugas pokok 5M ini Bapak Ibu di awal ya. Baru nanti kalau memang sudah yakin, ya silahkan dikumpulkan dengan batas waktu Bapak Ibu tanggal 31 Januari untuk perencanaan perencanaan kinerja. Ya Bapak Ibu, oke. Jadi Bapak Ibu ya, silahkan nanti disesuaikan, didiskusikan, dan tentunya ini merupakan awal bagi kita untuk melakukan perencanaan. Semoga sukses sampai di akhir tahun. Akan ada lagi video-video tutorial setelah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Apa yang harus dilakukan? Nanti ada lagi Bapak Ibu. Tunggu di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tekad yang bulat.